Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan kami bersama channel Multi Jaya Sahabat Ternak. Di kesempatan ini saya akan sedikit membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keturunan anakan-anakan dogar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagus enggaknya keturunan dogar, jadi seperti itu. Untuk yang pertama, faktor yang mempengaruhi bagus enggaknya keturunan anakan dogar ya, yang pertama yaitu ya dipengaruhi oleh bibitan. Jadi untuk bibitan sangat berpengaruh terhadap keturunannya. Jelas kalau kita memiliki bibitan yang berasal dari genetik yang bagus dan istilahnya indukannya indukan big atau indukan super, insya Allah menghasilkan keturunan yang bagus pula. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya ya faktor yang mempengaruhi keturunan anakan domba Garut yaitu pejantan. Jadi pejantan sangat berpengaruh penting terhadap keturunan-keturunan domba Garut yang kita ternak. Jadi kita itu harus menggunakan pejantan yang bagus. Kalau bisa mah ya menggunakan pejantan kelas A lah, yang tanduknya bagus, simetris ya, badan tinggi besar ya, istilahnya seperti itu. Jadi apabila kita memiliki pejantan atau istilahnya jantan yang bagus, insya Allah akan menurunkan keturunan yang bagus. Apalagi apabila pejantannya bagus dan juga bibitannya bagus, itu mah ya istilahnya yang utama seperti itu. Jadi diharapkan apabila indukannya berasal dari genetik yang bagus dan istilahnya merupakan bibitan super, dan juga untuk pejantannya kita memakai pejantan kelas A, insya Allah ya anakan-anakannya juga akan menurunkan kepada pejantan dan indukannya. Jadi anakannya itu calon-calon indukan super dan calon-calon pejantan super. Jadi seperti itu. Kemudian ya yang selanjutnya yang mempengaruhi keturunan itu ya genetik. Genetik merupakan ya istilahnya salah satu juga yang mempengaruhi bagus enggaknya keturunan. Kadang ya kalau indukan dan pejantan yang berasal dari genetik yang bagus bisa menurunkan keturunan yang bagus pula. Biasanya kan kalau kita memilih indukan ya indukan yang berasal dari genetik yang bagus, ya istilahnya indukan-indukan tersebut ya minimal keturunan ya anakan yang beranak dua lah. Jadi untuk di dalam beternak ya apabila kita memilih indukan yang biasa beranak dua ya keturunan-keturunan yang bagus ya, yang menyusuinya bagus, yang merawat anaknya bagus, insya Allah anakan-anakannya juga akan bagus pula. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk yang selanjutnya ya yang mempengaruhi keturunan itu ya yaitu pakan. Pakan juga sangat berperan penting dalam istilahnya perkembangbiakan di dalam beternak. Jadi walaupun kita memiliki indukan dan pejantan yang bagus, seandainya pemberian pakannya kurang bagus, tetap aja itu berpengaruh terhadap keturunan domba-domba tersebut. Karena ya seandainya pakannya kurang bagus, biasanya ya di dalam breedingan ya indukan itu biasanya ya kalau kekurangan nutrisi ya kadang susah untuk dikawinkan, dan kadang-kadang istilahnya walaupun istilahnya jadi bunting, apabila si indukan tersebut melahirkan biasanya ya pasokan air susunya itu kurang bagus. Istilahnya pasokan air susu itu cuma sedikit. Jelas apabila pasokan air susunya sedikit ya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Karena kalau untuk anakan-anakan domba ya jelas
Jadi di usia masih kecil itu sangat ketergantungan terhadap pasokan air susu indukannya. Jadi untuk indukan-indukan yang istilahnya memiliki anak atau bitnak ya, itu untuk pakannya harus istilahnya kita mengasih pakan yang ekstra supaya istilah indukan-indukan tersebut bisa menghasilkan ya air susu yang bagus, dan juga kita harapkan ya untuk anakannya bisa tumbuh dengan pesat ya, dikarenakan istilahnya pasokan makanan yang istilahnya terjamin lah, istilahnya seperti itu. Kemudian untuk faktor yang lain ya, istilahnya faktor yang mempengaruhi keturunan domba, perkembangbiakan domba, yaitu faktor perawatan. Jelas untuk perawatan itu sangat penting ya, istilahnya apabila kita perawatannya buruk, jelas hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi untuk di dalam beternak ya, kita selain kita harus memilih indukan-indukan yang bagus, yang berasal dari genetik yang bagus, dan juga memiliki pejantan yang bagus. Kemudian ya tidak kalah penting ya, istilahnya kita itu harus melakukan perawatan yang bagus pula. Jadi seperti itu. Terkadang ya orang itu salah kaprah lah, lamun cek orang Sunda mah, kadang dia itu beli mahal-mahal ya indukan sama pejantan, cuma perawatannya kurang bagus, akhir-akhirnya ya dia itu tidak menghasilkan istilahnya penghasilan yang maksimal dari hasil beternaknya, karena istilahnya buruknya perawatan di dalam beternak. Jadi seperti itu. Jelas di dalam beternak kita itu harus memperhatikan istilahnya di dalam perawatan ternak kita, di antaranya ya perawatan kandang ya, perawatan ternaknya ya, istilahnya perawatan kesehatannya. Jadi untuk semuanya ya emang harus kita pelajari dan kita istilahnya tekuni lah, biar menghasilkan ya istilahnya keturunan-keturunan yang bagus, dan ternak kita itu bisa berkembang biak dengan pesat. Jadi seperti itu. Kemudian ya faktor yang mempengaruhi yang lain yaitu sumber daya manusia. Jelas untuk sumber daya manusia itu juga sangat mempengaruhi terhadap istilahnya keturunan atau perkembangbiakan domba-domba di kandang kita, karena seorang peternak itu harus memiliki ya istilahnya ilmu yang cukup di dalam beternak. Jadi apabila kita akan memulai beternak, kita itu harus mempelajari terlebih dahulu ya cara-cara beternak, apa aja yang harus disiapkan di dalam beternak, dan juga ya istilahnya apabila terjadi istilahnya domba kita ada yang sakit, kita itu harus bisa mengobati sendiri ya, minimal ya kita itu tahu mana domba yang sehat, mana domba yang sakit. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita itu harus tahu ya istilahnya apabila si domba tersebut kapan birahi, kapan istilahnya posisi bunting, dan kapan mau melahirkan. Jadi semuanya itu harus benar-benar dipersiapkan. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya di dalam beternak itu semua juga harus dipelajari terlebih dahulu ilmunya. Jadi seperti itu. Jadi di antara perawatan indukan pejantan ya istilahnya sumber daya manusia si peternak itu sangat berkaitan semuanya ya terhadap kemajuan atau kesuksesan di dalam beternak. Jadi intinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya ya, khususnya para peternak pemula dan bagi mereka-mereka yang akan memulai beternak. Jadi apabila kalian akan memulai beternak ya pelajari dulu ya cara-cara beternak ya, istilahnya jangan istilahnya
kita beternak itu ya istilahnya cuma mengandalkan kemauan tanpa dibarengi dengan ilmunya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian aja dulu ya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.